Ada kabar terbaru dari pihak Bank Indonesia mengenai bantuan PKH dan BPNT yang belum masuk ke rekening teman-teman hingga hari ini. Dan ada informasi penting yang harus disampaikan kepada teman-teman sebagai keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun KPM BPNT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Saya berharap semuanya tetap ceria menantikan pencairan PKH dan BPNT tahap ketiga. Ada informasi yang sangat penting yang harus kami sosialisasikan sebagai SDM pelaksana PKH dari hasil pertemuan kami hari ini di penghujung Juli ini dengan pihak Bank Indonesia pada acara sosialisasi dan edukasi bantuan sosial non-tunai yang juga dihadiri oleh Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten, para SDM PKH, agen Bank Himbara, dan agen Ewarong, dan juga KPM PKH. Terus nanti kalau saya mau belanja bagaimana? Makanya kami terus melakukan sosialisasi edukasi. Nah, ada poin penting yang disampaikan oleh pihak BI atau Bank Indonesia mengenai penyaluran bantuan sosial berhubungan dengan kelancaran bantuan sosial tunai PKH pada tahap 3 dan tahap-tahap selanjutnya maupun BPNT periode Juni dan Juli. Agar bisa lancar masuk ke rekening kartu keluarga sejahtera KKS teman-teman, pihak Bank Indonesia merasa berkepentingan menyampaikan hal ini. Selain itu, pihak Bank Indonesia juga menjelaskan alasan mengenai keterlambatan pencairan PKH dan BPNT. Nah, ini juga pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada teman-teman semua sebagai bentuk sosialisasi yang harus kami sampaikan kepada teman-teman sebagai keluarga penerima manfaat yang terpilih baik itu PKH maupun BPNT. Nah, seperti apa informasinya? Simak terus dan jangan di-skip atau diloncat-loncati agar tidak gagal paham dan tidak kebingungan dengan informasi mengenai penjelasan dari pihak Bank Indonesia yang disampaikan kepada kami saat rapat sosialisasi penyaluran non-tunai. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar terlebih dahulu klik tombol subscribe-nya dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada berita terbaru, aktual, dan mendidik dari channel kami. Baik teman-teman, mengenai poin penting yang disampaikan oleh pihak Bank Indonesia dalam rangka sosialisasi penyaluran non-tunai hari ini menyangkut penggunaan kartu keluarga sejahtera atau KKS teman-teman dan kendala-kendala dalam hal penyaluran. Selain itu, pihak BI atau Bank Indonesia juga menjelaskan mengenai bantuan sosial teman-teman yang seringkali mandek atau tidak lancar pencairannya. Berhubung karena beberapa sebab yang mungkin KPM PKH maupun BPNT tidak menyadarinya, sehingga baru merasa heran ketika masa pencairan tiba. Ini seringkali teman-teman keluhkan kenapa tidak cair-cair bantuannya. Dan maaf, sering ketika tidak cair malah justru menyalahkan pihak sana-sini. Nah, ada hal yang menarik saat diskusi ketika salah satu KPM menanggapi pertanyaan dari narasumber dari pihak Bank Indonesia, apakah KPM lebih menyukai penyaluran tunai melalui pos ataukah melalui bank atau agen Ewarong? Karena ada kemungkinan penyaluran tunai bisa menjadi alternatif pada kondisi tertentu, seperti pada penyaluran BPNT beberapa waktu yang lalu bersamaan dengan penyaluran BLT minyak goreng. Nah, pada kesempatan tersebut teman-teman, ketika KPM mengutarakan unek-uneknya ketika mendapatkan kesempatan menjawab pertanyaan pilih mana antara bantuan tunai atau bantuan non-tunai. Nah, KPM ini menjawab lebih menyukai penarikan tunai karena bisa mencari komoditas bahan pangan yang lebih murah dan bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Karena pasalnya ketika penyaluran non-tunai, meskipun tidak sering, mereka mendapatkan bahan pangan yang kualitasnya tidak layak konsumsi, seperti buah-buahan yang sudah tidak segar. Kalau saran saya, bagusnya itu tunai, Pak. Kalau tunai bisa dibelanjakan di mana saja begitu, Bu? Maksudnya? Iya. Kalau dia non-tunai, pakai kartu? Nah,
Di sini narasumber mengatakan bahwa pihak-pihak terkait mengkaji penyaluran secara tunai dalam hal pengendalian pemanfaatan bantuan. Apakah memang KPM membelanjakan sesuai dengan tujuan dan peruntukan dari program tersebut. Dan memang tidak menutup kemungkinan bantuan sosial untuk program sembako disalurkan secara tunai, namun nantinya akan ada semacam aplikasi menggunakan HP agar bisa dipastikan bahwa teman-teman membelanjakan bantuannya sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan bahan pangan yang diperbolehkan untuk dibelanjakan. Baik teman-teman, pada sosialisasi ini pihak Bank Indonesia atau pihak BI menjelaskan mekanisme bantuan yang sedang atau sementara diproses, baik itu PKH tahap 3 dan BPNT yang melalui pihak Bank Himbara hingga proses masuknya bantuan ke rekening teman-teman. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan bahwa penyaluran bantuan itu bisa instan seperti keinginan teman-teman. Tetapi dalam pencairan itu melibatkan lembaga-lembaga lain dalam menyalurkan bantuannya teman-teman. Nah, pada tayangan ini teman-teman bisa melihat bagaimana proses sehingga bantuan itu masuk ke rekening, tentunya yang akan mendapatkan bantuan itu yang memenuhi syarat ya teman-teman. Nah, pada tayangan ini setelah Kementerian Sosial memiliki daftar nama-nama KPM yang layak mendapatkan bantuan, maka pihak Kementerian Sosial memberikan daftar nama-nama KPM yaitu BNBA SPM atau surat perintah membayar kepada kantor KPPN, kantor Bendahara Umum Negara atau KPPN. Selanjutnya masuk pada proses ke nomor 2, KPPN atau Bendahara Umum Negara atau daerah selanjutnya mengeluarkan surat perintah pencairan dana yang dikenal sebagai SP2D ke bank penyalur. Dalam hal ini Bank Himbara, baik itu BNI, BRI, BSI, BTN, dan Bank Mandiri. Nah, jadi nama-nama yang ada di daftar SP2D ini berisi nama penerima. Jadi, teman-teman yang tidak ada dalam SP2D namanya tentunya tidak akan diproses oleh bank. Selanjutnya, pihak Bank Himbara melaksanakan pada poin ketiga, yaitu pemindahukuan dana bansos dari rekening pemberi bantuan, dalam hal ini dari rekening Kementerian Sosial ke rekening teman-teman yang terpilih pada daftar nama SP2D. Dan setelah masuk ke rekening teman-teman dan terjadi transaksi penarikan saldo bantuan, selanjutnya pihak bank akan melaksanakan pelaporan atau yang disebut dengan rekonsiliasi penyaluran teman-teman. Jadi, laporan penyaluran dana ini atau rekonsiliasi penyaluran ini disampaikan ke Kementerian Sosial. Jadi, pada laporan ini akan ketahuan KPM mana saja yang sudah transaksi dan KPM yang belum transaksi. Nah, ini yang belum transaksi tentunya menjadi PR bagi pendamping sosial untuk mengetahui alasan tidak tersalur. Jadi, teman-teman, ketika ingin melakukan penarikan bantuan agar disampaikan ke pendamping dan tidak ada gerasak-gerusuk menarik bantuan tanpa sepengetahuan pendampingnya. Karena pendamping diserahi tugas untuk melakukan monitoring dan memastikan bantuan tersalur dan melaporkannya ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, informasi yang sangat penting mengenai upaya kelancaran penyaluran bantuan sosial dan tentunya kalau mandek bantuannya jadinya saldo rekeningnya menjadi saldo nol atau saldo kosong. Nah, teman-teman bisa menyaksikan di layar slide upaya menjaga kelancaran penyaluran bantuan sosial non-tunai. Nah, teman-teman, penyebab KKS saldo nol. Poin 1, KPM telah menggunakan bantuannya. Nah, kalau pada poin 1 ini, kalau telah digunakan, otomatis saldo nol. Jadi, upaya mengatasinya adalah KPM memastikan belum menggunakan dana bantuannya atau belum transaksi. Selanjutnya, penyebab KKS saldo 0.2, KPM tidak masuk data bayar atau tidak masuk dalam daftar SP2D. Upaya mengatasinya, KPM melaporkan kepada pendamping untuk kemudian memeriksa kepada dinas sosial terkait apakah KPM masuk dalam daftar bayar atau daftar SP2D, atau apakah KPM masuk dalam daftar freeze atau inaktif wallet, rekening dibekukan atau e-wallet tidak aktif untuk program sembako.
Selanjutnya penyebab KKS saldo 0. Poin 3, KKS dalam proses penggantian. Ini disebabkan data on spam, tidak padan, yaitu dalam hal NIK tidak padan atau nama beda huruf. Cara mengatasinya adalah meningkatkan awareness pengkinian atau updated serta percepatan updating data identitas KPM. Maksudnya di sini teman-teman harus membangun kesadaran bahwa update data kependudukan itu sangatlah penting. Selanjutnya penyebab program BPNT atau program sembako saldo 0 disebabkan karena proses railing belum dilakukan. Nah, di sini teman-teman yang sudah ganti KKS-nya seringkali tidak masuk bantuannya. Itu dikarenakan belum dilakukan railing dari kartu KKS lama ke kartu KKS baru. Nah, upaya penyelesaiannya teman-teman, apabila pernah mengganti KKS, maka perlu dipastikan Himbara telah melaporkan penggantian kepada Kementerian Sosial dan telah update oleh Kementerian Sosial pada sistem OnSpan. Jadi teman-teman, kalau pernah ganti KKS lantas tidak lagi masuk saldo, segera laporkan ke pendamping sosial untuk ditindaklanjuti ke admin bank untuk dilakukan railing dan pihak bank melaporkan ke Kementerian Sosial terkait permasalahan ini. Nah, selanjutnya penyebab saldo 0. Poin 4, KPM masuk dalam daftar freeze atau inactive wallet. Ini maksudnya teman-teman, rekening teman-teman diblokir pusat atau e-walletnya untuk program sembako saldonya 0. Ini disebabkan karena data ganda. Nah, data ganda ini ya teman-teman bisa disebabkan karena ada NIK yang sama atau dalam satu KK terdapat dua penerima bansos yang sama. Contohnya dalam satu KK suami istri atau anggota keluarga yang lainnya dapat double BPNT. Nah, upaya penyelesaiannya kalau ada data ganda tidak ada ya teman-teman, karena memang dalam satu kartu keluarga untuk PKH dan BPNT hanya diperbolehkan satu penerima. Karena PKH dan BPNT itu berbasis keluarga, bukan basis perorangan. Nah, selanjutnya tidak transaksi kurang lebih 105 hari. Jadi bantuan berikutnya akan menjadi saldo 0 disebabkan karena rekeningnya otomatis dibekukan karena tidak pernah melakukan transaksi. Hal yang bisa diupayakan untuk mengatasi adalah melaporkan kepada pihak Bank Himbara terkait saldo 0. Jadi teman-teman, tidak melakukan transaksi selama 105 hari langsung diblokir. Jadi teman-teman, manfaatkan saldonya yang masuk segera, tapi disampaikan ke pendamping juga ya kalau sudah menarik untuk membantu pelaporannya pada rekonsiliasi penyaluran. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan terkait sosialisasi dari pihak Bank Indonesia atau BI mengenai topik kabar terbaru dari pihak Bank Indonesia mengenai penyaluran bantuan sosial tunai yang sangat penting yang harus disampaikan kepada keluarga penerima manfaat, baik itu penerima manfaat PKH maupun BPNT. Nah, jika ada pertanyaan langsung diketikkan pada kolom komentar, like dan share jika berita ini bermanfaat, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan dengan berita dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.